ketika seorang bapak-bapak yang perawakannya cukup tua dan dia telah sampai ke Bangkok. Kita sebut saja karakter satu ini bernama Mbah Ujang. Di sini Mbah Ujang berada di sebuah bea cukai untuk diperiksa. Ketika diperiksa oleh petugas yang ada di sana, ternyata isi dari tas Mbah Ujang tidak berisi barang-barang yang berarti. Tapi petugas tersebut melihat sesuatu yang ada di tubuh Mbah Ujang, yaitu sebuah kalung. Ketika petugas tersebut meminta Mbah Ujang untuk memperlihatkan kalung yang dia pakai, ternyata kalung itu terdapat sebuah ramuan. Sebuah ramuan guna-guna untuk memikat lawan jenis. Nah, ketika salah satu petugas wanita menghirup ramuan yang ada di kalung itu, tidak lama petugas wanita ini pun tersedak-sedak. Dan karena mereka pikir itu hanyalah kalung biasa, para petugas ini pun mengembalikan kalung tersebut kepada Mbah Ujang. Nah, di sini akhirnya Mbah Ujang pergi dari pemeriksaan bea cukai. Ketika dalam perjalanan, tiba-tiba ada dua anak muda menggunakan sepeda motor dan memukul dirinya dari belakang. Mereka pun mengambil kalung ramuan milik Mbah Ujang. Dan setelah itu mereka pun pergi. Berkat kedua anak muda tadi, akhirnya Mbah Ujang bisa tidur dengan nyenyak di jalanan ini. Pingsan maksudnya. Tepat di malam hari, akhirnya ramuan pun bereaksi. Di sini wanita yang sempat kita lihat di bea cukai tadi mengalami rangsangan yang cukup hebat dari ramuan yang dia hirup. Tidak lama, setelah dia mengalami sakne yang cukup hebat, tiba-tiba ada hantu yang muncul dari selangkangannya. Dan hantu itu sangat seram sekali. Ternyata ramuan tersebut adalah jelmaan dari seorang wanita. Dan nanti bakal ketahuan asal-muasal dari ramuan tersebut. Nah, di sebuah perusahaan terlihat seorang bos bernama Prawit. Dia sedang berpidato ke para karyawan wanita yang ada di kantornya. Di sini juga terlihat karakter utama bernama Prey yang juga bekerja di sana. Prawit ini adalah bos yang sangat terobsesi dengan Prey. Dia sempat beberapa kali menggoda karyawannya ini. Namun karena Prey ini adalah wanita baik-baik, dia tidak terpengaruh dengan bosnya tersebut. Dan ini adalah Lek. Dia bekerja satu kantor dengan Prey. Sosok ini juga sangat terobsesi dengan kecantikan yang ada pada Prey. Dan sempat beberapa kali menguntit Prey yang sedang duduk. Karena sangat terobsesi, si Lek ini sempat berkhayal dimantap-mantapin oleh Prey. Dan ya, sungguh malang bener nasibnya. Nggak ada Prey, pensil pun jadilah. Ketika si Lek lagi asik-asiknya berkhayal, tiba-tiba temannya datang. Teman si Lek ini tahu kalau si Lek begitu menyukai Prey. Dan dia pun menawarkan ramuan cinta yang dapat membuat Prey jatuh hati kepadanya. Bahkan apa yang diinginkan si Lek dapat dipenuhi oleh Prey. Ramuan ini adalah milik Mbah Ujang yang sebelumnya sempat dicuri. Dan dari tangan ke tangan, akhirnya sampailah ke temannya si Lek ini. Dia menjelaskan kepada si Lek kalau ramuan tersebut dapat membuat para wanita menjadi tergila-gila. Agar ramuan tersebut bekerja, ramuan tersebut dapat dihirup oleh si korban, dioles ke tubuh si korban, atau bisa juga dituangkan ke minum si korban. Nah, setelah itu target yang menjadi korban akan mengalami reaksi yang tak terbendung lagi. Dan ramuan tersebut sangat manjur jika ingin memikat wanita. Karena Lek sangat ingin juga seperti apa yang dijelaskan temannya tadi, akhirnya si Lek pun mengambil ramuan tersebut dan berencana mencobanya ke Prey. Nah, tepat di malam hari, di sini Prey mengajak Lek untuk pergi ketemu dengan bos mereka, yaitu Prawit. Mereka berencana akan melakukan sebuah meeting. Tapi bukan meeting seperti apa yang dipikirkan oleh Prey. Bos mereka malah mengarahkan Prey ke tempat karaoke. Dan di sini karena Prey tidak suka dengan perlakuan dari bosnya, akhirnya mereka berdua pun pergi dari sana dan meninggalkan Prawit dengan otak omesnya. Di perjalanan, mereka berdua berencana untuk makan di tempat lain. Nah, karena ada kesempatan, di sini si Lek akhirnya melakukan aksi gilanya dengan membaca kalimat guna-guna dan menuangkan ramuan cinta tersebut ke minuman milik Prey. Nah, setelah Prey meminum minuman yang telah dituangkan ramuan tadi, mereka pun pergi dari sana. Di dalam mobil, akhirnya ramuan tadi bereaksi kepada Prey. Dan di sini Prey mengalami sakne yang cukup tinggi. Karena si Lek melihat reaksi tersebut, dia pun mulai menjamah tubuh si Prey. Namun tiba-tiba Prey yang sadar menyuruh si Lek untuk keluar dari mobilnya. Di sini Prey terlihat begitu kesal dengan si Lek sehingga meninggalkannya.
Tak lama, di sini Prey mulai merasa aneh, dan tiba-tiba ada penampakan dari seorang wanita. Karena melihat itu, Prey pun berteriak. Di sini Lek yang melihat mobil Prey yang berhenti lalu mengejarnya. Setelah bertemu dengan Prey, ternyata di sini Prey telah kerasukan sosok wanita yang tadi dilihatnya. Dan hal itu terjadi akibat ramuan yang diberi oleh Lek sebelumnya ke minuman milik Prey. Karena hal itu, Prey pun mengajak si Lek untuk melakukan aksi mantap-mantap di dalam mobil. Tidak lama, tiba-tiba Prey berubah menjadi hantu yang sangat menakutkan. Sosok yang merasuki Prey akhirnya menampakkan dirinya. Dan di sini si Lek merasa kaget karena ternyata dia sedang melakukan aksi mantap-mantap dengan seorang hantu. Dia pun kabur namun ditarik oleh hantu tersebut. Nah, dalam hal itu, di sini Prey belum menyadari kalau dirinya telah dirasuki oleh sosok hantu wanita yang berada di dalam tubuhnya. Setelah kejadian itu, Prey pun pulang ke rumahnya dalam keadaan yang biasa-biasa saja. Setelah selesai mandi, dia pun merenung duduk di atas toilet. Dan tak lama, tiba-tiba dia melihat sosok wanita di dalam cermin. Dan ternyata itu adalah penampakan hantu yang merasuki dirinya. Keesokan harinya, di sebuah minimarket, Prey bertemu dengan seorang pria. Dan pria ini bernama Tana. Dia adalah teman Prey semasa sekolah dulu. Nah, setelah itu, Prey kembali ke tempat kerjanya. Di sini dia dipanggil oleh bosnya, yaitu Prawit. Sesampainya di ruangan Prawit, ternyata polisi ada di ruangan ini. Dan dia adalah Inspektur Ea. Di sini Inspektur Ea ingin mendengar penjelasan dari Prey mengenai hilangnya si Lek. Namun Prey menjelaskan dia tidak tahu di mana si Lek berada. Dan dia tidak ingat terakhir kali bersama si Lek. Karena Inspektur Ea terus bertanya, akhirnya bos Prawit membantu Prey dan berdalih bahwa Prey tidak tahu apa-apa mengenai hilangnya si Lek. Karena hal itu, di sini Inspektur Ea merasa curiga dengan mereka berdua. Dan akhirnya dia pun pergi dari sana. Nah, tepat di malam hari, para polisi menemukan mayat seorang lelaki yang terdampar di sebuah danau. Dan di sini Inspektur Ea melihat mayat tersebut secara dekat. Dan ternyata itu adalah mayat si Lek. Sungguh malang nasibmu, Lek. Di tempat lain, Prey berniat untuk bertemu dengan Tana. Dan mereka pun mengobrol tentang kehidupan mereka masing-masing. Sembari berjalannya waktu, tibalah waktu di mana Prey akan pulang. Nah, di sini Tana menawarkan kepada Prey untuk beristirahat di hotel tersebut. Karena hotel tersebut adalah miliknya. Dan karena Prey mengalami hari-hari yang begitu buruk, dia pun akhirnya mau untuk menginap di hotel tersebut. Dan tiba-tiba di kamar ini, mereka berdua pun melakukan ritual mantap-mantap semalam suntuk. Anjay banget nggak tuh? Dan di sini aksi mantap-mantap yang dilakukan Prey dan Tana berjalan sesuai harapan. Karena hantu yang merasuki Prey tidak muncul di malam tersebut. Nah, keesokan harinya, Inspektur Ea bertemu dengan Mbah Ujang yang berada di dalam sel. Dan mengapa Mbah Ujang ini tiba-tiba ada di dalam sel? Bukannya dia tengah tertidur di jalanan, seperti apa yang kita lihat sebelumnya. Ternyata Mbah Ujang ini berada di penjara karena dilaporkan oleh seseorang. Dengan tuduhan dia membuat ramuan-ramuan ilegal. Dan karena hal itu, dia pun dipenjara setelah sadar dari pingsannya. Dan salah satu ramuan yang dibuatnya adalah ramuan cinta yang sebelumnya telah memakan banyak korban. Di sini Inspektur Ea bertanya kepada Mbah Ujang, apa sebenarnya ramuan tersebut? Nah, di sini Mbah Ujang pun menjelaskan tentang asal-muasal ramuan tersebut. Ternyata ramuan tersebut adalah hasil ekstrak dari wanita Virgo yang tengah hamil. Darah dan tubuh dari wanita Virgo diekstrak dengan mantra-mantra kuno. Dan akhirnya terciptalah ramuan cinta yang dapat memikat para korbannya. Mbah Ujang juga menjelaskan jika ramuan tersebut digunakan dengan cara yang benar, maka ramuan tersebut bisa memanipulasi hawa nafsu dan menjadi budak dari penggunanya. Namun apabila ramuan tersebut digunakan tanpa seizin pemilik ramuan tersebut, maka akan ada konsekuensinya. Dan konsekuensinya seperti yang telah kita lihat, yaitu akan ada sosok hantu yang akan memakan jiwa dari penggunanya. Sosok hantu tersebut adalah perwujudan dari wanita Virgo yang tubuh dan darahnya diekstrak menjadi sebuah ramuan. Itulah mengapa orang-orang yang telah berhubungan mantap-mantap dengan Prey, orang tersebut cepat atau lambat kondisinya dalam keadaan bahaya.
Dan setelah Mbah Ujang selesai menjelaskan tentang ramuan cinta tersebut, di sini Inspektur Ea menunjukkan botol yang sebelumnya menjadi wadah dari ramuan tersebut. Dan terlihat ramuan cinta telah habis digunakan. Nah, di sini Prey yang berada di kantornya, ternyata dia sedang diburu oleh Inspektur Ea. Berusaha untuk kabur, namun Inspektur Ea akhirnya dapat menemukan Prey dan membawanya ke ruangan interogasi. Nah, Inspektur Ea pun menginterogasi Prey mengenai ramuan yang telah dia minum sebelumnya. Dan Inspektur Ea ingin Prey menjelaskan semuanya. Namun di sini Prey tidak mengetahui apa-apa tentang ramuan yang dibicarakan Inspektur Ea. Karena hal tersebut, Inspektur Ea pun menjelaskan kepada Prey bahwa seorang wanita telah terkena sebuah mantra dari ramuan cinta. Dan apabila seorang pria bermantap-mantap dengan wanita tersebut, maka pria itu akan segera mati atau menjadi gila. Nah, karena hal itu, Inspektur Ea tidak ingin ada banyak korban lagi. Dan memberitahu Prey bahwa dirinya telah terkena guna-guna dari ramuan cinta yang dia minum. Prey yang telah mengetahui hal itu, dia ingin mantra dalam tubuhnya menghilang. Dan Inspektur Ea tahu siapa orang yang dapat menghilangkan mantra tersebut. Dan orang itu adalah Mbah Ujang. Dan tiba-tiba Inspektur Ea melihat penampakan dari wanita Virgo di dalam tubuh Prey. Karena hal itu, Inspektur Ea juga memberitahu Prey bahwa pria yang tidur dengannya dalam keadaan bahaya. Dan pria itu adalah Tana, yang sebelumnya telah melakukan mantap-mantap dengan Frey. Namun di sini Frey belum yakin dengan apa yang dijelaskan Inspektur Ea. Untuk meyakinkan hal tersebut, Frey pun mendatangi Tana ke tempat penginapannya. Dan alangkah bangkainya, ternyata Tana di sini sedang melakukan ritual mantap-mantap dengan wanita lain. Frey yang melihat hal tersebut, dia pun ingin bergabung dengan mereka. Anjay banget nggak tuh? Bukannya marah, malah mau ikut gabung. Di sini akhirnya mereka bertiga akan melakukan ritual mantap-mantap secara bersamaan. Namun tak lama setelah melakukan aksinya, Prey pun menjelma menjadi hantu yang sangat menakutkan. Karena sangat takut, wanita ini pun kabur meninggalkan mereka berdua. Di sini dengan sangat mengenaskan, hantu tersebut akhirnya membuat Tana tewas. Keesokan paginya, Prey pun pergi dengan menggunakan mobil milik Tana. Dan dia juga membuat surat untuk Inspektur Ea. Inti dari surat itu adalah Prey ingin Inspektur Ea tidak lagi mencari dirinya dan tidak lagi menyelidiki mengenai ramuan cinta. Dan di sini arwah dari wanita Virgo telah menyatu dengan tubuh Prey dan mereka pun pergi sejauh mungkin meninggalkan kota tersebut. Dan film pun berakhir dengan aduhai sekali. Itulah rekap alur cerita dari film Spell. Dan pesan yang dapat kita ambil dalam film ini adalah janganlah sekali-sekali menggunakan yang aneh-aneh untuk memikat para wanita. Biarkanlah semua berjalan sebagaimana mestinya. Jangan gunakan santet, ramuan guna-guna, dan hal lainnya. Karena itu tidak baik, oke?